Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini, tema yang akan kita pelajari adalah menggapai kesempurnaan Islam melalui ibadah haji. Dari tema tersebut, kita akan membahas mengenai 1. Pengertian haji, 2. Dalil tentang haji, 3. Syarat wajib haji, 4. Larangan haji, dan yang kelima, tata cara melaksanakan haji. Pembahasan yang pertama yakni mengenai pengertian haji. Haji berasal dari kata hajjah yang berarti menyengaja, menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Hai adik-adik, selanjutnya bersama Pak Wardi, kita akan membahas materi tentang syarat wajib dan dasar hukum tentang pelaksanaan ibadah haji. Adik-adik, di sekitaran rumah kalian, pastikan kalian pernah mendengar ada orang yang dipanggil Pak Haji dan juga Bu Haja. Mereka ini adik-adik orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Namun adik-adik, sudahkah kita mengetahui apa saja syarat wajib dan dasar hukum tentang pelaksanaan ibadah haji? Untuk lebih jelas adik-adik, simak terus ya penjelasan dari Pak Wardi. Syarat wajib melaksanakan haji. Yang pertama, Islam. Artinya adik-adik, orang-orang yang bukan beragama Islam tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, balik. Apa itu balik adik-adik? Secara sederhana, balik berarti sudah dewasa. Dewasa dalam hal secara sehat, dia sudah mampu membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Artinya, anak yang belum balik berarti belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Jika ia pernah melaksanakan ibadah haji sebelum balik, ketika balik, dia wajib lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Mengapa adik-adik? Karena orang gila akalnya sedang tidak sehat. Yang keempat, merdeka. Karena merdeka, maka hamba sahaya tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab kalau hamba sahaya melaksanakan ibadah haji, yang pasti membutuhkan waktu yang lama, akibatnya hak-hak majikan akan terabaikan. Yang terakhir adalah mampu. Baik mampu secara fisik, materi atau harta, maupun keamanan. Selanjutnya, dalil tentang kewajiban haji bagi yang mampu. Mohon didengar dengan khusyuk ya adik-adik, karena Pak Wardi akan membacakan salah satu dalil dari Al-Quran yang mewajibkan kita untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Fihi
آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat ke-97. Jadi adik-adik, ayat ini menjelaskan bahwa hukum melaksanakan ibadah haji ternyata wajib bagi orang-orang yang kita akan membahas tentang larangan haji. Larangan haji yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh jamaah haji selama ihram, dimulai ketika ihram sampai tahallul. Larangan haji ini terdiri dari larangan bagi jamaah laki-laki, ada larangan bagi jamaah perempuan, dan ada larangan bagi keduanya. Untuk larangan haji bagi jamaah haji laki-laki, yang pertama, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit seperti baju, celana, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu tidak boleh memakai penutup kepala, contohnya topi atau kopiah. Yang ketiga, yaitu tidak boleh memakai alas kaki yang sampai menutupi mata kaki, seperti kaos kaki. Kemudian untuk jamaah perempuan, larangan haji terdiri dari dua hal. Yang pertama, tidak boleh memakai penutup wajah seperti cadar atau masker. Dan yang kedua, tidak boleh memakai sarung tangan. Selanjutnya, ada larangan haji bagi kedua jamaah haji. Yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian seperti parfum kecuali sebelum ihram itu dilakukan. Yang kedua, tidak boleh memotong kuku. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyisir rambut atau motong rambut. Kemudian yang keempat, tidak boleh menikahkan atau melamar. Kemudian yang kelima, tidak boleh berhubungan suami istri. Kemudian yang keenam, tidak boleh berjumpa rayu. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh membunuh hewan yang ada di darat. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh menebang pohon. Kemudian yang kesembilan, tidak boleh bertengkar atau berkata kotor selama ihram itu masih dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara ibadah haji. Tata cara ibadah haji yang pertama yaitu ihram. Pelaksanaan ihram yaitu dilakukan paling lambat tanggal 9 Dzulhijjah, diawali dengan mengambil mikot sesuai dengan mikot yang telah ditentukan. Kemudian ketika melakukan ihram, terdapat beberapa sunnah yang bisa dilakukan oleh para jamaah haji. Yang pertama, bisa melakukan mandi, berwudu, kemudian memakai pakaian ihram, kemudian memakai wangi-wangian terlebih dahulu, dan juga memperbanyak bacaan doa ihram. Untuk doa ihram yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, atau bisa disingkat dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Setelah ihram, jamaah haji akan melaksanakan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah yaitu berkumpulnya para jamaah haji di padang Arafah
beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga menjelang terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf ini bisa dilakukan di mana saja asalkan masih di sekitar tanah Arafah. Kemudian selama menunggu waktu masuk wukuf, para jamaah haji hendaknya banyak berzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan juga memperbanyak doa-doa. Setelah wukuf, para jamaah haji harus mabit di Musdalifah. Selesai melaksanakan wukuf, para jamaah haji berangkat menuju Musdalifah untuk melaksanakan mabit atau menginap di sana. Waktunya yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika menunggu waktu tengah malam tiba, bagi jamaah haji yang belum melaksanakan sholat isya dan maghrib dapat menggantinya dengan melaksanakan sholat qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Ketika di Musdalifah, para jamaah haji juga bisa mengambil batu kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina. Setelah para jamaah haji mabit di Musdalifah, mereka harus melakukan lempar jumroh. Setibanya di Mina, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah haji harus melontar jumroh, yaitu jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah yaitu tempat untuk melontar batu yang terletak di Bukit Aqobah dengan 7 batu kerikil, dan dalam setiap lemparan tersebut para jamaah haji harus membaca Bismillahi Allahu Akbar. Setelah mereka melempar jumroh, maka para jamaah haji harus melakukan tahallul. Setelah melontar jumroh Aqobah, para jamaah haji kemudian melaksanakan tahallul awal, yaitu dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Setelah melaksanakan tahallul, maka para jamaah haji harus melaksanakan tawaf. Bagi para jamaah haji yang akan melaksanakan tawaf ifadah, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, mereka dapat langsung pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Setelah melaksanakan tawaf, maka para jamaah haji harus melaksanakan sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, para jamaah haji melanjutkan dengan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Kemudian sebelum memulai sa'i, para jamaah haji dihadapkan badannya ke arah Ka'bah. Setelah sa'i, yaitu para jamaah haji harus melaksanakan tahallul untuk yang kedua. Setelah melaksanakan tahallul yang kedua, maka para jamaah haji diharuskan untuk mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, para jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam, yaitu pada malam tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari tasyrik. Kemudian pada siang hari tanggal 11 setelah waktu zuhur, barulah para jamaah haji melakukan lontar jumroh kembali, yaitu jumroh ula, wusta, dan juga Aqobah, yang masing-masing dilakukan sebanyak 7 kali dengan menggunakan batu kerikil, dan hal yang sama itu dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah dan juga dalam waktu dan kegiatan yang sama. Bagi para jamaah haji yang telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian haji, maka mereka diperbolehkan kembali ke Mekah. Namun bagi para jamaah haji yang ingin meninggalkan Mekah dan kembali ke tanah airnya, diharuskan untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf ini tata cara pelaksanaannya sama seperti tawaf ifadah, yaitu dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, namun tanpa melaksanakan sa'i. Setelah selesai rangkaian tersebut, maka para jamaah haji bisa kembali pulang. Jamaah pria atau wanita.
mata kaki sewaktu ihram. 2. Larangan bagi jemaah wanita. 1. Memakai tutup muka atau cadar. 2. Memakai sarung tangan. Kemudian Mas Dafa, sebutkan larangan-larangan haji bagi jamaah pria dan jamaah wanita. 1. Memotong dan mencabut kuku. 2. Memotong atau mencabut bulu rambut kepala. 3. Mencabut bulu badan lainnya. 4. Menyisir rambut kepala dan lain-lain. 5. Memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut kecuali yang dipakai sebelum ihram. Pertanyaan yang terakhir untuk Mas Umam. Sebutkan tata cara pelaksanaan haji. Urutan pelaksanaan haji: 1. Ihram. 2. Wukuf di Arafah. 3. Mabit di Musdalifah. 4. Melontar jumroh Aqobah. 5. Tahalul awal. 6. Tahalul ifadah. 7. Sa'i. 8. Tahalul kedua. 9. Mabit di Mina. Ya, baik, selanjutnya kegiatan penutup. Marilah adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita tutup pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa memohon kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang barokah. Apa yang kita cita-citakan bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus haji dan umroh. Semoga secepatnya kita bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin Allahumma amin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan keselamatan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.